Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai behaviors views of learning. Ada baiknya sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai behaviors views of learning, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, di mana kelompok 9 beranggotakan 4 orang anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Grace Aquena, NPM 19900116, dan yang kedua yaitu saya sendiri Isli Angelika Tarigan, NPM 19900078, yang ketiga yaitu Putri Natasha Sirait, NPM 19900090, yang ada yang keempat yaitu Partogi Sitohang, NPM 19900103. Demikian hasil dari perkenalan diri kami. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Partogi. Baik, perkenalkan saya Partogi JR Alpearengga Sitohang dengan NPM 103. Di sini saya akan membahas tentang hasil diskusi kami yang berjudul Behaviorist Views of Learning, atau dalam pengertian bahasa Indonesianya bisa disebut dengan pandangan behavioris tentang belajar. Baik, pengertian behaviorisme yaitu pemusatan perhatian pada bagaimana stimulus-stimulus lingkungan menyebabkan perubahan perilaku-perilaku orang. Asumsi-asumsi dasar behaviorisme. Yang pertama itu, perilaku orang sebagian besar mengikuti hasil dari pengalaman mereka dengan stimulus-stimulus lingkungan. Dan yang kedua, belajar dapat digambarkan dalam kerangka asosiasi, diantaranya peristiwa-peristiwa yang dapat diamati, yaitu asosiasi antara stimulus dan respon. Yang ketiga, kaum behavioris secara tradisional meyakini bahwa fenomena yang terjadi dalam diri seseorang tidak dapat diamati dan oleh karena itu tidak dapat dipelajari secara ilmiah. Beberapa behavioris menggambarkan seseorang sebagai kotak hitam yang tidak dapat dibuka untuk diperiksa. Belajar melibatkan perubahan perilaku. Belajar cenderung terjadi ketika stimulus dan respon muncul dalam waktu yang berdekatan. Oke. Selanjutnya, conditioning klasik. Conditioning klasik atau classical conditioning, yakni sebuah teori yang menjelaskan bagaimana kita telah mempelajari respon baru sebagai hasil dari dua stimulus yang muncul pada waktu yang hampir bersamaan. Conditioning klasik pertama kali dijelaskan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1927, seorang fisiolog Rusia yang melakukan penelitian tentang air liur. Pavlov sering menggunakan anjing dalam proyek penelitiannya dan menyajikan daging supaya anjing-anjing ini mengeluarkan air liurnya. Baik, conditioning klasik dalam istilah yang lebih umum, conditioning klasik berlangsung sebagai berikut. Dimulai dengan sebuah asosiasi stimulus respon yang telah ada sebelumnya, dengan kata lain, sebuah asosiasi stimulus respon tak terkondisi. Selanjutnya, conditioning terjadi ketika sebuah stimulus netral yang tidak menimbulkan respon khususnya apapun disajikan segera sebelum stimulus terkondisi. Yang terakhir, segera setelahnya stimulus yang baru itu juga menimbulkan respon, biasanya sangat mirip dengan respon tak terkondisi. Stimulus ini telah menjadi stimulus terkondisi, dan respon terhadap stimulus ini dinamakan respon terkondisi. Selanjutnya, conditioning klasik tentang respon-respon emosional. Conditioning klasik terkadang dapat menjelaskan mengapa manusia organisme-organisme lainnya memiliki reaksi emosional terhadap stimulus-stimulus tertentu. Dalam beberapa kasus, reaksi emosionalmu terhadap sebuah lagu mungkin berki dengan mood yang ada pada lagu itu. Tapi dalam kasus-kasus lain, sebuah lagu mungkin dapat membuat Anda memiliki perasaan tertentu karena dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Contoh kasusnya itu seperti apa? Baik, di sini akan menceritakan contoh kasusnya. Dengan nama Brenda mendapatkan kesempatan berdansa dengan Joe, seseorang yang teman laki-laki yang sangat ia sukai. Mereka berdansa diiringi lagu Michelle, sebuah lagu lama dari The Beatles. Di kemudian hari,
Setiap kali Brenda mendengar lagu Michelle, dia merasa bahagia dalam situasi ini. Joe secara langsung menjadi sumber perasaan bahagia yang dirasakan Brenda. Stimulus yang kedua yaitu lagu Michelle dihubungkan dengan Joe dan mulai menimbulkan perasaan-perasaan yang sama. Dari sudut pandang conditioning klasik, kita dapat menganalisis situasi tersebut seperti ini. Stimulus tak terkondisi. Joe respon tak terkondisi. Reaksi bahagia terhadap Joe, respon terkondisi. Stimulus terkondisi, lagu Michelle. Respon terkondisi, reaksi bahagia terhadap lagu Michelle. Conditioning klasik seringkali digunakan untuk menjelaskan mengapa orang terkadang menampilkan respon secara emosional terhadap apa yang mungkin dianggap orang lain sebagai stimulus-stimulus netral. Sebagai guru, kita harus membentuk sebuah lingkungan kelas di mana stimulus-stimulus atau termasuk perilaku kita sendiri dapat menimbulkan respon-respon seperti kesenangan atau relaksasi pada siswa, bukan ketakutan atau kecemasan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang fenomena umum dalam conditioning klasik. Generalisasi. Ketika orang mempelajari respon terkondisi terhadap suatu stimulus baru, respon yang sama terhadap stimulus yang serupa juga bisa terjadi. Fenomena ini dikenal dengan nama generalisasi. Dalam teori perilaku, generalisasi adalah alat utama di mana pembelajar mentransfer yang telah mereka pelajari dalam situasi ke situasi baru. Di sini kita melihat satu alasan lagi, mengapa siswa seharusnya mengaitkan atau associate perasaan-perasaan menyenangkan dengan materi pelajaran, reaksi-reaksi siswa terhadap topik pelajaran, kegiatan, konteks tertentu dapat digeneralisasikan, yaitu mengalihkannya atau mentransfer ke topik kegiatan atau konteks yang serupa. Baik, sekian hasil persentase saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu fenomena umum dalam conditioning klasik, di mana ekstensi ketika stimulus terkondisi muncul berulang-ulang tanpa disertai stimulus tak terkondisi. Misalnya, ketika pelajaran matematika tidak pernah dihubungkan dengan kegagalan, atau ketika guru tidak pernah diasosiasikan dengan penghinaan. Respon terkondisi akan berkurang dan pada akhirnya menghilang. Dengan kata lain, ekstensi telah terjadi. Para psikolog telah mempelajari bahwa satu cara menghilangkan sebuah reaksi emosional negatif terhadap sebuah stimulus terkondisi tertentu ialah memperkenalkan stimulus itu secara perlahan dan bertahap selagi siswa sedang merasa senang atau rileks. Satu hal yang dapat kita lakukan untuk mendorong kesuksesan siswa adalah membuat struktur lingkungan kelas sedemikian rupa sehingga perilaku-perilaku yang tepat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang diinginkan dan perilaku-perilaku yang tidak tepat tentunya tidak menghasilkan konsekuensi yang diinginkan. Selanjutnya yaitu conditioning operan. Sebuah respon diperkuat dan karena mungkin akan terjadi lagi ketika respon tersebut diikuti oleh sebuah stimulus yang menguatkan atau penguat. Conditioning operan ialah bentuk pembelajaran di mana sebuah respon meningkat frekuensinya karena diikuti penguatan. Kontingensi ialah situasi di mana sebuah peristiwa terjadi hanya setelah peristiwa lain telah terjadi. Satu peristiwa berdekatan atau kontingen dengan peristiwa lainnya. Ketika perilaku-perilaku diikuti dengan konsekuensi-konsekuensi yang diinginkan, perilaku-perilaku tersebut cenderung meningkat frekuensinya. Ketika perilaku-perilaku tidak memberikan hasil, perilaku-perilaku tersebut akan menurun dan menghilang seluruhnya. Penguat harus berdekatan atau kontingen dengan respon pembelajar, yakni penguat seharusnya terjadi hanya ketika respon yang diinginkan telah terjadi. Perbandingan conditioning klasik dan conditioning operan. Seperti halnya conditioning klasik ataupun conditioning operan juga melibatkan stimulus dan respon, namun ketika conditioning operan berbeda dari conditioning klasik dalam dua hal penting, di mana conditioning klasik, cara conditioning ini
diakibatkan oleh pemasangan dua stimulus, satunya stimulus kondisi UCS yang mulanya memunculkan sebuah respon dan satunya lagi stimulus terkondisi atau CS yang dapat memunculkan respon yang sama ataupun serupa. Hakikat respon dalam conditioning klasik, respon terjadi tanpa direncanakan ketika sebuah stimulus khusus atau terkondisi hadir, responnya menyusul hampir secara otomatis. Adapun conditioning operan, cara conditioningnya terjadi ketika sebuah respon diikuti dengan sebuah stimulus khusus yang sebuah penguat. Dalam conditioning operan, respon biasanya terkait ketika terencana atau pembelajar dapat mengontrol apakah melakukan respon atau tidak. Selanjutnya adalah reinforcement di kelas. Penguat atau reinforcer adalah setiap konsekuensi yang meningkatkan frekuensi perilaku tertentu, terlepas dari apakah orang-orang menganggap konsekuensi itu menyenangkan atau tidak. Tindakan mengikuti sebuah respon tertentu dengan sebuah penguat dikenal sebagai penguatan atau reinforcement. Penguat primer dan penguat sekunder. Beberapa penguat seperti sebatang permen merupakan penguat-penguat primer karena berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan biologis dasar. Penguat-penguat sekunder tidak memuaskan setiap kebutuhan fisiologis, tetapi menjadi penguat seiring waktu melalui asosiasinya dengan penguat-penguat lainnya. Penguat positif dan negatif, di mana kaum behavioris menggunakan istilah penguatan positif dan penguatan negatif untuk menjelaskan masing-masing dua keadaan ini, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Grace Aquina, NPM 199000116. Saya akan melanjutkan presentasi kami mengenai penguat positif. Setiap kali sebuah stimulus khusus dihadirkan setelah sebuah perilaku dan perilaku tersebut meningkat sebagai hasilnya, maka penguat positif telah terjadi. Jangan terkecoh dengan kata positif. Di sini, kita tersebut tidak memiliki hubungan dengan daya tarik yang menyenangkan atau yang membuat orang suka pada stimulus yang dihadirkan. Penguatan positif dapat terjadi kalaupun stimulus yang dihadirkan mungkin dianggap tidak menyenangkan atau tidak diinginkan. Titik kata positif di sini hanya berarti menambahkan sesuatu pada situasi yang bersangkutan. Misalnya, beberapa siswa akan membuat sebuah respon untuk memperoleh pujian dari guru. Tetapi yang lainnya mungkin berperilaku dengan cara memancing omelan dari orang lain. Kebanyakan siswa akan belajar untuk mendapat nilai A, tetapi ada juga yang memang memilih nilai C atau bahkan F. Salah satu dari stimulus-stimulus tersebut, pujian, omelan, nilai A atau F dapat menjadi sebuah penguat positif. Hal itu bergantung pada masing-masing orang. Nah, berikut saya akan menjelaskan contoh-contoh bentuk dari penguat positif. Yang pertama itu ada penguat konkret. Nah, penguat konkret ini adalah sebuah benda nyata, benda nyata sesuatu yang dapat disentuh, misalnya makanan atau stiker mainan gitu. Yang kedua itu ada penguat sosial, yaitu adalah sebuah gerak isyarat atau tanda, misalnya senyum, perhatian, ujian, atau ucapan terima kasih yang diberikan seseorang kepada orang lain, seringkali untuk mengkomunikasikan sesuatu yang positif. Selanjutnya itu ada penguat aktivitas, yaitu adalah kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas yang disukai. Lalu selanjutnya itu terkadang pesan sederhana bahwa sebuah jawaban itu benar atau suatu tugas telah diselesaikan dengan baik atau umpan balik positif dapat menjadi penguat.
Penguat-penguat yang baru saja disebutkan merupakan penguat-penguat ekstrinsik yang disediakan oleh lingkungan eksternal atau seringkali oleh orang lain. Sebaliknya, penguat-penguat intrinsik berasal dari para siswa sendiri atau bersifat melekat dalam tugas yang sedang dikerjakan. Misalnya, dalam latihan apa imbalan sebelumnya. Bila Anda setuju membantu teman-teman sekelasmu, hanya karena melakukan hal itu akan membuat Anda merasa puas. Itu berarti Anda bekerja demi suatu penguat intrinsik. Bekerja demi penguat intrinsik mencerminkan motivasi yang intrinsik. Selanjutnya itu penguatan negatif. Kalau penguat positif melibatkan kehadiran sebuah stimulus, penguat negatif menyebabkan peningkatan suatu perilaku melalui penghilangan sebuah stimulus atau biasanya stimulus yang tidak menyenangkan. Kata negatif di sini bukan merupakan pertimbangan nilai atau value judgment, melainkan hanya merujuk pada tindakan menarik, alih-alih menambah suatu stimulus. Ketika orang membuat suatu respon untuk menghindari sesuatu, hal itu berarti mereka sedang diberikan penguatan secara negatif. Baik, selanjutnya itu pentingnya timing. Dalam konsep asli B.F. Skinner tentang conditioning operan, penguatan mungkin efektif hanya jika hal itu terjadi segera setelah sebuah respon yang diinginkan telah terjadi. Dengan kata lain, respon dan stimulus yang menguatkan seharusnya terjadi dalam waktu yang berdekatan atau close continuity. Semakin dekat sebuah penguat mengikuti sebuah respon, semakin efektif pula penguat tersebut. Meski demikian, anak-anak menjadi lebih mampu menangani penundaan kepuasan atau delay of gratification seiring bertambahnya usia. Mereka dapat melepaskan penguat kecil yang diberikan secara langsung untuk mendapatkan penguat yang lebih besar yang akan didapatkan berkat usaha jangka panjang mereka. Oke, selanjutnya itu ada peran motivasi. Motivasi memainkan peran penting dalam menentukan konsekuensi-konsekuensi yang dianggap menguatkan oleh para siswa. Sebagai contoh, beberapa siswa berusaha keras mendapatkan omelan gurunya walaupun siswa-siswa yang lain itu berusaha untuk menghindarinya. Nah, beberapa siswa menampilkan respon yang baik terhadap pujian, tetapi yang lain melihat pujian guru sebagai nasib buruk. Prinsip-prinsip dari conditioning operan adalah bahwa stimulus-stimulus yang berbeda memberi penguatan bagi individu-individu yang berbeda pula. Kita tidak pernah boleh membuat asumsi-asumsi tentang kejadian-kejadian spesifik apa yang menguatkan bagi siswa-siswa tertentu. Oke, selanjutnya ada beberapa strategi yang selaras dengan prinsip-prinsip behavioris dari hasil-hasil penelitian itu untuk menggunakan penguatan itu secara efektif. Yang pertama itu ada tentukan perilaku yang diinginkan dari awal pelajaran. Kaum behavioris merekomendasikan agar kita menjelaskan di awal perilaku yang kita ingin dipelajari dan ditunjukkan kepada siswa. Mereka lebih lanjut mendorong kita untuk menjelaskan hasil-hasil akhir perilaku-perilaku atau terminal behavioris dalam istilah yang spesifik, konkret, dan dapat diamati. Lalu ada identifikasi konsekuensi-konsekuensi yang benar-benar memberikan penguatan bagi masing-masing siswa. Penggunaan penguatan jauh lebih efektif ketika penguatannya disesuaikan dengan karakter masing-masing siswa daripada ketika konsekuensi yang sama digunakan untuk setiap orang. Lalu gunakan penguat-penguat ekstrinsik hanya ketika perilaku yang diinginkan tidak akan terjadi tanpa tersebut. Nah, tidak mungkin dan juga tidak perlu memberikan penguatan pada setiap kelakuan baik. Penguat-penguat terbaik adalah penguat-penguat intrinsik, seperti kesenangan yang dialami seseorang dari membaca dan dirasakan ketika menolong orang lain.
Lalu selanjutnya ada buatlah kontingensi respon konsekuensi eksplisit. Penguatan biasanya lebih efektif ketika seorang siswa mengetahui secara jelas konsekuensi yang akan dihasilkan oleh masing-masing perilaku. Satu cara konkret mengkomunikasikan harapan-harapan terhadap perilaku dan kontingensi respon penguatan ialah melalui sebuah kontrak kontingensi. Untuk mengembangkan kontrak seperti itu, guru bertemu dengan seseorang siswa untuk mendiskusikan sebuah perilaku bermasalah seperti berbicara dengan teman selama mengerjakan tugas mandiri di kelas atau memberikan komentar kasar kepada teman-teman sekelas. Selanjutnya, jika memberikan penguatan di depan umum, pastikan semua siswa mempunyai kesempatan untuk mendapatkannya. Dalam usaha memperbaiki perilaku beberapa siswa, kita mungkin secara tidak sengaja mengabaikan siswa lain yang sebetulnya sama-sama layak mendapatkan penguatan. Lebih lanjut, beberapa siswa mungkin tidak mampu memperlihatkan perilaku tertentu dengan sedikit atau bahkan tanpa kesalahan. Lalu, saat berusaha mendorong perilaku yang sama pada sekelompok siswa, pertimbangkanlah menggunakan kontingensi kelompok. Penguatan positif dapat juga berbentuk kontingensi kelompok. Dua siswa diberikan penguatan hanya ketika setiap orang dalam kelompok tertentu atau katakanlah kelompok belajar kooperatif atau barangkali seluruh kelas mencapai suatu level tertentu atau berperilaku secara tepat. Lalu selanjutnya, jalankanlah penguatan secara konsisten sampai perilaku yang diinginkan terjadi, sebagaimana diharapkan. Seperti yang bisa Anda tebak, respon yang diinginkan meningkat lebih cepat ketika diberikan penguatan setiap kali respon itu terjadi, yaitu ketika respon itu mengarah pada penguatan berkelanjutan atau continuous reinforcement. Lalu selanjutnya, ketika suatu perilaku sudah terbentuk dengan baik, hentikan siswa dari penguatan ekstrinsik tetapi secara perlahan-lahan. Sebagaimana perilaku-perilaku yang diberikan penguatan meningkat frekuensinya. Perilaku-perilaku yang tidak diberikan penguatan seringkali menurun frekuensinya dan pada akhirnya bisa menghilang sama sekali. Seperti penurunan respon kondisi pada conditioning klasik, menurun dan menghilangnya respon yang tidak diberikan penguatan pada conditioning operan dikenal sebagai ekstinksi. Lalu selanjutnya memonitor kemajuan siswa. Ketika kita menggunakan penguatan di kelas, kaum behavioris mendorong kita menentukan seobjektif mungkin apakah usaha-usaha kita akan mendatangkan hasil yang diinginkan secara lebih spesifik. Mereka mendorong kita menilai frekuensi perilaku akhir yang diinginkan baik sebelum maupun selama berusaha meningkatnya melalui conditioning operan. Oke, yang selanjutnya itu membentuk perilaku baru. Bagaimana kita bisa mendorong perilaku yang baik? Sekutu membentuk perilaku, memperkuat serangkaian tanggapan yang dikenal sebagai perkiraan awal yang semakin menyerupai perilaku terminal. Pembentukan ini melibatkan langkah-langkah ini. Pertama itu memperkuat respon apapun yang dalam beberapa cara menyerupai perilaku terminal. Lalu yang kedua, memperkuat respon yang lebih mendekati perilaku terminal, sementara tidak lagi memperkuat respon yang diperkuat sebelumnya. Lalu yang ketiga itu ada memperkuat respon yang lebih menyerupai perilaku terminal. Lalu yang keempat selanjutnya memperkuat perkiraan yang lebih dekat dan lebih dekat ke perilaku terminal. Lalu yang kelima itu perkuatnya hanya perilaku terminal. Setiap respon dalam urutan terus diperkuat sehingga terjadi secara teratur. Hanya pada saat itu intinya apakah kita mulai memperkuat perilaku yang mendekati hasil akhir yang diinginkan. Sebagai contoh, bayangkan kita memiliki siswa kelas 2 yang sepertinya tidak bisa duduk diam cukup lama untuk menyelesaikan banyak hal.
Kami pada akhirnya ingin duduk diam selama 20 menit, tapi pertama-tama kami mungkin harus memperkuat dia untuk tetap di kursinya selama 2 menit secara bertahap, meningkatkan pengaturan waktu yang diperlukan saat ingin membuat sebuah kemajuan. Kita sering dapat menggunakan pembentukan untuk membantu siswa memperoleh keterampilan fisik dan psikomotorik yang kompleks. Misalnya di kelas awal, guru secara bertahap membentuk keterampilan menulis tangan siswa. Misalnya mengharapkan huruf yang semakin kecil dan berbentuk bagus. Dan masuk sekolah menengah, guru dan pelatih pendidikan jasmani dapat mengajar dan mengharapkan keterampilan atletik yang semakin mahir. Dengan cara yang hampir sama, kita dapat menggunakan pembentukan dan guru sering melakukan mengajar untuk bekerja secara mandiri dari tugas. Kami mulai dengan memberikan tugas terstruktur kepada siswa kelas 1 yang mungkin hanya membutuhkan waktu 5 hingga 10 menit untuk diselesaikan. Saat siswa memasuki tahun-tahun sekolah dasar, kami mengharapkan mereka untuk bekerja secara mandiri untuk waktu yang lebih lama dan mulai memberi mereka tugas singkat untuk dilakukan di rumah. Pada saat siswa mencapai sekolah menengah, mereka telah menambah ruang belajar dan menyelesaikan tugas yang panjang. Di tahun-tahun kuliah, bantuan mahasiswa membutuhkan banyak kemandirian dan pengarahan diri sendiri. Oke, sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Putri Natasha Serliaci Sirait dengan NPM 19900090 akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman kami. Materi selanjutnya yaitu membawa stimuli dan respon yang diharapkan ke dalam gambar. Ada beberapa fenomena yang melibatkan rangsangan anteseden, serta satu fenomena atau momentum perilaku yang melibatkan tanggapan anteseden. Yang pertama itu ada showing atau pemberian isyarat. Siswa lebih cenderung berperilaku tepat ketika mereka mendapatkan pengingat setelah disebut bahwa perilaku tertentu diharapkan, serta satu fenomena atau momentum perilaku yang melibatkan tanggapan anteseden. Yang kedua yaitu setting acara atau kejadian. Pendekatan alternatifnya ialah membentuk lingkungan sebuah setting kejadian yang mudah mendorong perilaku yang diinginkan. Misalnya itu, anak-anak kecil lebih cenderung berinteraksi dengan teman sebayanya selama waktu bermain bebas jika mereka memilih area yang relatif kecil untuk bermain dan jika mainan tersedia untuk mereka. Misalnya itu seperti tempat bermain itu aula dan boneka. Mendorong kerjasama dan aktivitas kelompok. Demikian pula sifat permainan anak-anak yang diminta untuk bermain mempengaruhi perilaku yang mereka tunjukkan. Permainan kooperatif mempromosikan perilaku kooperatif, sedangkan permainan kompetitif mempromosikan perilaku agresif. Selanjutnya yaitu generalisasi. Begitu anak-anak mengetahui bahwa respons kemungkinan akan diperkuat dalam satu rangkaian keadaan yang berfungsi sebagai rangsangan anteseden, mereka cenderung membuat respons yang sama dalam situasi yang serupa. Dengan kata lain, mereka menunjukkan generalisasi. Misalnya itu, setelah seorang siswa yang sangat gelisah telah belajar untuk duduk dengan tenang dan penuh perhatian selama periode 20 menit di kelas 2 kelasnya. Dia mungkin secara umum adalah perilaku tersebut di kelas 3 tahun berikutnya. Dan begitu seorang siswa belajar menulis tegak bersambung di sekolah,
dia cenderung menggunakan kursif dalam tugas menulis di luar sekolah. Generalisasi perilaku yang baru diperoleh kemungkinan besar terjadi ketika siswa memiliki kesempatan untuk mempraktikannya dalam pengaturan yang beragam. Selanjutnya itu diskriminasi. Kadang-kadang tanggapan diperkuat hanya ketika kondisi lingkungan tertentu yang merupakan rangsangan anteseden tertentu hadir. Kemampuan itu untuk membedakan antara kondisi di mana perilaku tertentu akan dan tidak akan diperkuat itu disebut diskriminasi. Misalnya, remaja laki-laki tentunya harus belajar bahwa menampar teman sebaya Divani mungkin cukup dapat diterima saat merayakan kemenangan tidak atletis dengan rekan satu tim, tetapi tidak dapat diterima saat menyapa teman sekelas wanita di aula. Selanjutnya yaitu momentum perilaku. Dalam banyak kasus, siswa lebih cenderung membuat respons yang diinginkan jika mereka sudah membuat respons serupa, seperti fenomena yang dikenal sebagai momentum perilaku. Contohnya itu, bayangkan kita memiliki remaja berprestasi rendah yang memiliki riwayat menolak mengerjakan tugas matematika. Siswa seperti itu lebih cenderung mencoba soal perkalian 3 digit yang sulit setelah mereka pertama kali mengerjakan beberapa soal sederhana 1 digit. Selanjutnya yaitu menyebut perilaku yang tidak tepat. Itu sama seperti kita dapat menggunakan isyarat untuk mengingatkan siswa tentang apa yang harus mereka lakukan. Kita juga dapat memberi isyarat tentang apa yang harus mereka lakukan. Contohnya itu, kita mungkin menggunakan bahasa tubuh, mungkin membuat kontak mata dan menaikkan alis, atau kedekatan fisik mendekati siswa dan berdiri di sana sampai masalah perilaku berhenti. Selanjutnya yaitu memperkuat perilaku yang tidak sesuai. Seringkali kita dapat mengurangi frekuensi perilaku tidak produktif hanya dengan memperkuat perilaku alternatif. Idealnya, kedua perilaku tersebut merupakan perilaku yang tidak sesuai, karena keduanya tidak dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan. Contohnya itu, duduk tidak sesuai dengan standing, makan biskuit tidak cocok dengan nyanyian atau setidaknya bernyanyi dengan baik, memeriksa ponsel untuk pesan baru tidak sesuai dengan memperhatikan kuliah kelas. Dalam setiap kasus, tidak mungkin untuk melakukan kedua aktivitas pada waktu yang bersamaan. Ketika upaya kita pada kepunahan atau isyarat tidak berhasil, penguatan satu atau lebih perilaku yang tidak sesuai dengan perilaku masalah seringkali cukup efektif. Selanjutnya yaitu menggunakan hukuman saat diperlukan. Beberapa perilaku buruk memerlukan penanganan segera. Contohnya itu, perilaku tersebut dapat mengganggu dengan pembelajaran di kelas atau mencerminkan pengabaian total terhadap hak dan kesejahteraan orang lain. Seperti Boni tidak menangani frustasi dengan baik. Setiap kali dia menemukan rintangan yang tidak bisa dia atasi secara langsung, dia memukul, meninju, menendang, atau menghancurkan sesuatu. Suatu kali, selama pesta kelas hari Valentine, dia secara tidak sengaja menjatuhkan kue mangkuknya. Ketika dia menemukan bahwa itu tidak lagi bisa dimakan, dia melempar karton susunya ke seberang ruangan, serta memukul kepala anak orang lain. Dari kisah Boni tersebut, kita dapat beberapa pedoman dalam menggunakan efek hukuman giat dan manusiawi. Pertama itu, kita memilih konsekuensi tur dalam benar-benar menghukum tanpa terlalu banyak. Yang kedua, kita menindaklanjuti dengan konsekuensi tertentu. Selanjutnya, menekankan
bahwa tidak ada perilaku bukan standar yang tidak dapat diterima, dan jelaskan bahwa itu mudah beradaptasi. Selanjutnya itu kita berikan hukuman dalam konteks hubungan interpersonal yang suportif dan hangat. Lalu kita ajarkan dan perkuat bahasa alternatif yang diinginkan secara bersamaan. Baiklah, materi selanjutnya itu penerapan analisis perilaku. Ketika guru dan terapis menggunakan ABA atau Applied Behavior Analysis untuk membantu siswa memperoleh perilaku kelas yang lebih sesuai. Mereka biasanya menggunakan strategi seperti ini untuk menjelaskan perilaku target dalam istilah yang dapat diukur secara objektif, mengidentifikasi satu atau lebih penguat yang efektif, mengembangkan intervensi atau rencana perawatan khusus yang mungkin melibatkan penguatan perilaku yang diinginkan, pembentukan kepunahan, penguatan perilaku yang tidak sesuai hukuman, atau kombinasi dari semuanya. Lalu memberikan instruksi eksplisit terkait perilaku yang diinginkan. Lalu mengukur frekuensi perilaku sasaran sebelum intervensi, yaitu pada tingkat dasar dan selama intervensi, untuk memantau efektivitas intervensi, mengubah program jika perlu, lalu mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan generalisasi perilaku baru. Contohnya itu melalui praktik dalam berbagai situasi realistis. Yang terakhir itu menghentikan pengobatan secara bertahap. Contohnya itu melalui penguatan intermiten setelah perilaku yang diinginkan terjadi secara teratur. Materi selanjutnya itu intervensi dan dukungan perilaku positif. Secara khusus, PBIS melibatkan strategi seperti ini. Pertama itu mengajarkan perilaku yang dapat melayani tujuan yang sama dengan perilaku yang tidak pantas. Lalu memodifikasi lingkungan sekolah untuk meminimalkan kondisi yang mungkin memicu perilaku yang tidak pantas, serta menetapkan rutinitas harian yang dapat diprediksi sebagai cara untuk meminimalkan kecemasan dan membuat siswa merasa lebih nyaman dan aman. Lalu memberikan siswa kesempatan untuk membuat pilihan. Lalu buat adaptasi dalam kurikulum, instruksi, atau keduanya untuk memaksimalkan kemungkinan keberhasilan akademis, serta memantau frekuensi berbagai perilaku untuk menentukan apakah intervensi berhasil atau sebaliknya, serta memerlukan modifikasi. Materi selanjutnya yaitu keragaman siswa. Setiap individu mempunyai keunikannya sendiri-sendiri dan jelas berbeda dengan yang lain. Berbeda budaya, suku bangsa, kelas sosial, dan bahasa daerah. Di rumah, beberapa menyandang cacat dan beberapa berbakat atau bertalenta dalam satu bidang atau bahkan lebih. Contohnya itu pertama, keragaman budaya. Yaitu seperti perbedaan budaya merujuk pada norma, tradisi, perilaku, bahasa, dan persepsi bersama tentang suatu kelompok. Selanjutnya, pengaruh status sosioekonomi. Para pakar sosiologi mendefinisikan kelas sosial atau status ekonomi berdasar hasil penghasilan, pekerjaan, pendidikan, dan gengsi seseorang dalam masyarakat. Contoh selanjutnya itu seperti pengaruh suku bangsa dan ras. Kelompok etnis adalah kelompok yang menjadi tempat orang mempunyai rasa identitas bersama, biasanya karena tempat asal yang sama seperti agamanya dan juga rasnya. Dan yang terakhir itu pengaruh perbedaan gender. Jenis kelamin seorang siswa merupakan ciri yang terlihat dan abadi. Riset lintas budaya itu menunjukkan bahwa peran gender merupakan
hal pertama yang dipelajari individu dan bahwa semua masyarakat memperlakukan laki-laki berbeda dengan wanita. Sekian hasil presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya menyerahkan kepada moderator. Baik, sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan, teman-teman bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar dalam GC. Terima kasih.